Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing skripsi saya yaitu Ibu Solika dan Bapak Christian Wiradediwolor. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Wilala dengan nomor induk mahasiswa 1705620013. Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Magang, Efikasi Diri dan Kompetensi Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Bisa di next. Baik, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Bisa di next. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh bahwa di era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, lulusan perguruan tinggi menghadapi tantangan besar saat memasuki dunia kerja. Nah, oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan lulusan agar siap bekerja. Namun, di balik peran penting pendidikan, terdapat masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu pengangguran. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengangguran di Indonesia adalah lulusan sarjana. Nah, temuan ini membuat lulusan sarjana dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di negara ini. Pernyataan tersebut didukung oleh Badan Pusat Statistik bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan perguruan tinggi terdapat kenaikan mencapai 5,18% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,80%. Nah, hal ini dapat membuat sarjana baru cemas dan takut gagal, karena harus bersaing tidak hanya dengan pencari kerja seangkatan, tetapi juga dengan pencari kerja dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, masalah mengenai pengangguran pada lulusan baru ini terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, serta kurangnya kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari para lulusan baru. Kurangnya efikasi diri mahasiswa yang akan lulus maupun yang telah lulus, serta minimnya kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri juga menjadi faktor penghambat kesiapan kerja lulusan baru. Temuan ini diperkuat oleh data banyaknya lulusan sarjana yang menganggur berdasarkan data waktu tunggu lulusan yang tercatat dalam Trace Study Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nah, berdasarkan tabel 1.1, lulusan Universitas Negeri Jakarta menunjukkan performa yang baik dalam hal kesiapan kerja. Dengan mayoritas lulusan memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan, di mana 8% lulusan membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan untuk mendapatkan pekerjaan. Penurunan ini dapat mengindikasikan menurunnya tingkat kesiapan kerja yang kemungkinan dipengaruhi oleh terbatasnya pengalaman magang, rendahnya efikasi diri, serta kurangnya penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Nah, dalam situasi ini, kesiapan kerja menjadi faktor penting untuk memastikan transisi yang mulus dari dunia pendidikan ke dunia profesional. Bisa di next. Eh, Menurut mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, masalah tersebut kurangnya kesiapan kerja ini disebabkan oleh proses pembelajaran yang terlalu berorientasi pada teori dibandingkan praktik, yang berdampak pada kurangnya rasa percaya diri pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga mereka cenderung ragu atau pasif dalam mengambil keputusan serta adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Permasalahan kurangnya ketidaksiapan kerja tersebut didukung oleh hasil prariset yang disebarkan kepada 100 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk mengetahui penyebab ketidaksiapan kerja mahasiswa. Di sini ada beberapa tabel yang sudah saya cantumkan. Yang pertama pada tabel eh, 1.2 prariset pengalaman magang pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Sebanyak 65% responden menilai bahwa pengalaman magang mereka kurang efektif dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Nah, ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, mahasiswa kesulitan menerapkan teori perkuliahan ke dalam dunia kerja karena ketidakrelevanan antara bidang magang dan jurusan studi.
serta tugas magang yang terlalu sederhana dan administratif. Kedua, kurangnya dukungan dan bimbingan dari pembimbing atau atasan menghambat adaptasi mahasiswa terhadap budaya kerja yang berbeda, terutama karena minimnya arahan dan kesempatan menghadapi situasi baru. Yang ketiga, mahasiswa merasa bahwa tugas magang yang administratif dan kurang menantang menghambat pengembangan keterampilan berpikir kritis mereka, karena kurangnya kesempatan untuk membuat keputusan yang kompleks dan menggunakan data. Yang keempat, minimnya bimbingan dari atasan membuat mahasiswa kurang memahami peran dan tanggung jawab profesional, karena mereka tidak terlibat dalam tugas yang mempresentasikan pekerjaan di bidang mereka, serta memiliki sedikit kesempatan untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, pengalaman magang yang kurang relevan dengan tuntutan dunia kerja profesional membuat mereka merasa tidak siap dan kurang percaya diri, terutama dalam hal kompetensi teknis, komunikasi, dan kerja sama tim. Nah, akibatnya mahasiswa kurang memiliki kesempatan untuk menerapkan teori perkuliahan dalam situasi kerja nyata. Permasalahan lain muncul terkait dengan evaluasi diri. Berdasarkan tabel 1.3 Prariset Evaluasi Diri Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, sebanyak 61,2% responden menilai bahwa evaluasi diri mereka masih rendah dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Nah, rendahnya evaluasi diri ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kurangnya dukungan, bimbingan, dan kesempatan untuk belajar dari kesalahan, membuat mahasiswa merasa kurang siap dan kurang percaya diri dengan kemampuan mereka. Yang kedua, tekanan akademik yang tinggi menyebabkan mereka kesulitan mengelola stres. Yang ketiga, tugas magang yang monoton dan kurang menantang tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, yang membuat mereka merasa kurang percaya diri. Yang keempat, kurangnya dukungan dari pembimbing atau atasan di magang membuat mereka kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja. Dan yang terakhir, tidak adanya role model yang relevan membuat mereka merasa ragu dengan kemampuan diri mereka. Akibatnya mereka tidak siap dan kurang percaya diri dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Nah, permasalahan lain juga muncul terkait kompetensi. Berdasarkan tabel 1.4 Prariset Kompetensi pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, sebanyak 62,6% responden menilai bahwa kompetensi mahasiswa dalam menghadapi tuntutan dunia kerja masih rendah. Rendahnya kompetensi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, mahasiswa jarang mendapat kesempatan untuk belajar dan menggunakan teknologi terkini selama studi atau magang, yang menghambat kemampuan mereka dalam menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang kedua, pengembangan keterampilan teknis dan interpersonal yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari mentor juga terbatas, sehingga mahasiswa kesulitan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Yang ketiga, kurangnya latihan berbasis khusus nyata membuat mahasiswa kesulitan dalam berpikir kritis dan analisis, yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah di dunia kerja. Dan yang terakhir, tekanan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus membuat mereka kehilangan fokus, sehingga tugas-tugas menjadi tidak selesai dengan baik. Nah, tentunya ini akibatnya kualitas pekerjaan menurun dan mereka merasa terbebani yang dapat mempengaruhi kinerja mereka di dunia kerja. Nah, dari hasil riset ini terlibat bahwa mahasiswa terdapat gap antara harapan dan kenyataan mengenai kesiapan kerja mahasiswa UNJ. Meskipun sebagian besar mahasiswa merasa mendapatkan manfaat dari program magang dan memiliki efikasi diri serta kompetensi yang memadai, masih ada sejumlah mahasiswa yang merasa belum siap sepenuhnya untuk memasuki dunia kerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap bagaimana pengalaman magang, efikasi diri dan kompetensi berkontribusi terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang terdapat pada pembahasan di atas, sebelumnya, maka dibuat pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gambaran tentang pengalaman magang, efikasi diri, kompetensi, dan kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta? Yang kedua, apakah pengalaman magang memiliki pengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta? Yang ketiga, apakah efikasi diri memberikan pengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta? Dan yang terakhir, apakah kompetensi memiliki pengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta? Lalu di sini juga ada tujuan penelitian. Ada tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui gambaran tentang pengalaman magang, efikasi diri, kompetensi, dan kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif secara langsung dan signifikan
pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif secara langsung dan signifikan efikasi diri terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh positif secara langsung dan signifikan kompetensi terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Bisa di next. Baik, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu yang pertama, ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang manajemen, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam konteks siapan kerja mahasiswa. Nah, hasilnya dapat memberikan bukti empiris yang mendukung teori-teori terkait pengaruh pengalaman magang, evaluasi diri, dan kompetensi terhadap kesiapan kerja. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa. Lalu yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, memahami pentingnya pengalaman magang, efikasi diri, dan kompetensi dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, serta membantu universitas meningkatkan program pengembangan karir yang lebih efektif. Nah, selanjutnya ada kebaruan penelitian. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan 3 variabel utama, pengalaman magang, efikasi diri, dan kompetensi dalam satu analisis holistik untuk menilai kesiapan kerja mahasiswa secara menyeluruh. Nah, selain itu, penelitian ini juga memiliki kebaharuan pada subjek penelitian, yaitu mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya. Nah, pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai teori pendukung. Yang pertama, kesiapan kerja. Adapun beberapa pendapat mengenai teori pendukung yang sudah saya cantumkan. Yang pertama, kesiapan kerja, yaitu dari berbagai pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kesiapan kerja merupakan refleksi dari keyakinan individu terhadap kesiapan mereka memasuki dunia kerja setelah lulus. Mahasiswa dapat dikatakan siap bekerja apabila mereka memiliki keyakinan terhadap keterampilan teknis dan interpersonal yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis, memiliki sikap profesional, serta didukung oleh pengalaman praktis seperti magang. Kesiapan ini memungkinkan mereka untuk memasuki dunia kerja tanpa memerlukan waktu penyesuaian yang lama. Yang kedua ada teori pendukung dari variabel pengalaman magang. Bisa dapat disimpulkan dari berbagai pendapat tersebut bahwa pengalaman magang merupakan proses pembelajaran praktis yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori, mengembangkan keterampilan, memahami dunia kerja, dan meningkatkan kesiapan mereka menghadapi karir profesional. Yang ketiga ada efikasi diri. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efikasi diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk berhasil dalam melakukan pekerjaan. Keyakinan ini mendorong eksplorasi kepercayaan diri dan kemauan untuk belajar hal baru, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, variabel kompetensi. Berdasarkan dari beberapa pendapat, tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang terintegrasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dimiliki seseorang yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif sesuai dengan standar tertentu. Kompetensi mencerminkan kapabilitas seseorang untuk tidak hanya mengetahui atau memahami, tetapi juga menerapkannya dalam situasi nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Pada pengalaman magang terhadap kesiapan kerja, penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis pengaruh pengalaman magang terhadap kesiapan kerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Caprioliotis tahun 2019, Guhai 2020, Pembajang dan Sumartik tahun 2022,
Chunha et al. Tahun 2023, Wehyun et al. Tahun 2023, dan Putri dan Meiju tahun 2024. Nah, untuk penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis pengaruh efikasi diri terhadap kesiapan kerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al. Tahun 2022, Andina et al. Tahun 2023, dan Gunawan et al. Tahun 2020. Untuk penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis pengaruh kompetensi terhadap kesiapan kerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Rini tahun 2023, Sari dan Rini tahun 2023, Mustikawanto tahun 2019, Utami dan Raharjo tahun 2020. Nah, berdasarkan kerangka teori dan model penelitian yang telah dijelaskan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis 1, pengalaman magang berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Hipotesis 2, evaluasi diri berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Dan hipotesis 3, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Bisa di next. Lanjut kita masuk ke bab 3. Adapun metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti memulai tahapan awal pada bulan September tahun 2024 dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada perwakilan mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang terjadi di kalangan mahasiswa, khususnya mengenai pengalaman magang, efikasi diri, dan kompetensi mereka. Nah, langkah ini dilakukan untuk memastikan diperolehnya data yang akurat dan relevan untuk mendukung penelitian lebih lanjut. Untuk tempat penelitiannya itu, penelitian dilakukan di Universitas Negeri Jakarta dengan objek mahasiswa tingkat akhir yang telah melaksanakan magang. Nah, peneliti memilih mahasiswa tingkat akhir karena menemukan keresahan mereka terkait kesiapan memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada desain penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai model penelitian dan menggunakan metode survei dengan data yang diambil berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti, yakni data yang didapatkan melalui kuesioner yang nantinya akan peneliti sebarkan melalui Google Form. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang telah melaksanakan magang. Nah, penelitian ini menggunakan infinite population atau populasi tak terhingga karena jumlah mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta tidak diketahui oleh peneliti secara pasti jumlahnya. Nah, infinite population adalah populasi yang ukurannya tidak dapat dihitung. Jumlah populasi ini diketahui secara pasti sehingga peneliti akan mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh data yang relevan. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Nah, penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hare et al. Tahun 2014 dengan mempertimbangkan bahwa ukuran populasi belum diketahui secara pasti. Menurut Hare, tahun 2014 jumlah sampel yang baik berkisar antara 100 hingga 200 responden dan dapat disesuaikan dengan jumlah indikator yang digunakan pada kuesioner dengan asumsi 5-10 kali jumlah indikator yang ada. Nah, pada penelitian ini, jumlah indikator yang digunakan sebanyak 36 indikator. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan rumus Hare 5 dikali 36 yang hasilnya 180. Jadi, melalui perhitungan berdasarkan rumus tersebut, didapat jumlah sampel dari penelitian ini adalah sebesar 180 sampel. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner atau angket menggunakan Google Form kepada mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta. Teknik analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan Structural Equation Modeling, SEM, dengan metode Partial Square atau PLS, menggunakan software Smart PLS versi 4. PLS ini merupakan salah satu metode penyelesaian Structural Equation Modeling atau SEM, sehingga dikenal dengan istilah PLS-SEM. Yang pertama ada
uji outer model. Outer model merupakan pengujian keterkaitan antara variabel konstruk atau indikator dengan variabel latinnya. Analisis dari outer model menghasilkan nilai yang digunakan untuk menganalisis uji validitas dan reliabilitas. Terdapat dua pengujian, yaitu yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini sangat penting bagi peneliti karena memastikan ketepatan hasil suatu tes. Uji validitas mengukur sejauh mana dataset yang dikumpulkan atau dianalisis mencakup informasi aktual. Dalam analisis SAM, validitas memberikan bukti bahwa hasil dapat diinterpretasikan dengan akurat. Dalam penelitian ini dilakukan dua jenis uji validitas, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dicapai ketika semua item dalam model pengukuran signifikan secara statistik. Validitas ini juga dapat diverifikasi melalui average variance extracted atau AV. Nilai AV harus lebih besar atau sama dengan 0,5 untuk mencapai validitas. Validitas diskriminan dicapai ketika model pengukuran bebas dari item yang berlebihan. Persyaratan lain untuk validitas diskriminan adalah korelasi antara setiap pasangan konstruk eksogen laten harus kurang dari 0,85. Selain itu, akar pangkat 2 dari AP untuk konstruk harus lebih tinggi dari korelasi antara masing-masing konstruk validitas diskriminan dalam aplikasi Smart PLS atau sejenisnya. Uji validitas diskriminan dapat dilakukan dengan menggunakan nilai cross-loading, Cornell-Larker, Criterion, dan HTMT. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas adalah kemampuan instrumen yang cukup andal dalam mengumpulkan data atau mengukur variabel dengan memberikan hasil yang tetap baik secara konsisten saat digunakan berulang kali pada objek yang sama. Untuk mengukur tingkat reliabilitas variabel penelitian, maka digunakan coefficient alpha atau Cronbach alpha dan composite reliability. Itu pengukuran dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach alpha atau composite reliability lebih dari 0,7. Selanjutnya ada uji inner model atau model struktural. Uji model struktural bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kompleks antara variabel dalam suatu fenomena dan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Inner model dievaluasi dengan melihat nilai R-square. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menggambarkan ada atau tidaknya laten eksogen. Variabel secara signifikan berpengaruh terhadap variabel laten endogen. Untuk pengujiannya itu dilakukan pada model struktural. Yang pertama ada R-square. R-square adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan proporsi varians dalam variabel dependen yang dapat diprediksi atau dijelaskan oleh variabel independen. R-square juga dikenal sebagai koefisien determinasi. Ini adalah model yang baik untuk analisis regresi linear. Nilai R-square untuk mengetahui kekuatan prediksi model struktural dalam analisis SAM-PLS. Kriteria nilai R-square yang mendekati 0,67 dinilai kuat, 0,33 sebagai moderat, dan 0,19 sebagai lemah. Selanjutnya ada uji Chi-square. Digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model. Ini menunjukkan seberapa baik model dapat memprediksi nilai variabel dependent yang tidak terlihat berdasarkan variabel independen yang ada. Nilai Chi-square dihitung melalui teknik validasi silang atau cross validation. Jika Chi-square lebih dari 0, ini menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif. Sedangkan nilai Chi-square kurang dari 0 menunjukkan bahwa model kurang mempunyai relevansi prediktif. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji pernyataan atau hipotesis tentang suatu parameter populasi berdasarkan data sampel. Yang pertama ada Pet coefficient. Dalam analisis PLSM, nilai direct effect ini istilahnya disebut juga koefisien jalur atau Pet coefficient. Selanjutnya dilakukan pengukuran Pet coefficient antar konstruk untuk melihat signifikan dan kekuatan hubungan tersebut dan juga digunakan untuk menguji hipotesis. Nilai koefisien jalur berkisar antara kurang 1 hingga
plus 1. Nilai weight coefficient semakin mendekati nilai plus 1, hubungan kedua konstruk semakin kuat. Hubungan yang makin mendekati minus 1 mengindikasikan bahwa hubungan tersebut bersifat negatif. Selanjutnya ada p-value. Dalam penelitian, kita dapat mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak dengan melihat hasil perhitungan p-value yang diperoleh melalui proses bootstrapping di SmartPLS. Apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah signifikan. Sedangkan apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan. Bisa di next. Selanjutnya masuk ke bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada deskripsi data. Mengenai deskripsi responden yang pertama, responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang sudah melakukan magang. Populasi penelitian ini bersifat infinite population, sehingga sampel yang diambil sebanyak 180 sampel. Profil responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan fakultas. Kita dapat lihat bahwa di sini ada tabel 4.1. Mayoritas responden yang berpartisipasi dalam program magang adalah perempuan, 53%, sedangkan laki-laki 47%. Nah, hal ini dapat terjadi karena di beberapa program studi jumlah mahasiswa perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pengalaman praktis sebelum lulus. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pengalaman praktis sebelum lulus juga dapat menjadi faktor yang mendorong lebih banyak mahasiswa perempuan untuk mengikuti program magang. Nah, hal ini juga dapat mencerminkan perubahan dalam pola kerja profesional, di mana perempuan semakin aktif dalam mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Nah, tentunya tren ini sejalan dengan peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja mencapai 54,42% berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2023. Selanjutnya, pada tabel 4.2, mayoritas responden berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu 37%. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh jangkauan penyebaran kuesioner dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian ini, terutama karena peneliti berasal dari fakultas yang sama. Bisa di next. Baik, di sini ada analisis deskripsi pengalaman magang. Bisa kita dapat lihat bahwa berdasarkan hasil analisa per dimensi, maka pengalaman magang yang menjawab S ditambah SS memiliki rata-rata sebesar 82%. Jadi jika dikonsultasikan dengan skor kriteria, indikasi dimensi ini sangat tinggi, 76-100%. Ini menunjukkan bahwa pengalaman magang memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Nah, hal ini didukung oleh dimensi pengalaman praktis yang memiliki rata-rata menjawab S ditambah SS tertinggi yaitu 82%, serta dimensi pembentukan identitas profesional yang memiliki nilai S ditambah SS sebesar 82%. Bisa di next. Selanjutnya, analisis deskripsi efikasi diri. Berdasarkan hasil analisis per dimensi, maka efikasi diri yang menjawab S ditambah SS memiliki rata-rata sebesar 80%. Jika dikonsultasikan dengan skor kriteria, indikasi dimensi ini sangat tinggi, 76-100%. Ini menunjukkan bahwa efikasi diri memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Nah, tentunya hal ini didukung oleh dimensi pengalaman penguasaan yang memiliki rata-rata yang menjawab S ditambah SS tertinggi yaitu 81%, serta dimensi persuasi sosial yang memiliki nilai S ditambah SS sebesar 80%. Bisa di next. Selanjutnya analisis deskriptif kompetensi. Berdasarkan hasil analisa per dimensi, maka kompetensi yang menjawab S ditambah SS memiliki rata-rata sebesar 82% jika dikonsultasikan dengan skor kriteria indikasi dimensi ini sangat tinggi, 76-100%. Ini menunjukkan bahwa kompetensi memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Nah, hal ini didukung oleh dimensi kompetensi kognitif yang memiliki rata-rata yang menjawab S ditambah SS tertinggi yaitu 83%, serta dimensi kompetensi manajemen diri yang memiliki nilai S ditambah SS sebesar 82%. Bisa di next.
Nah, yang terakhir ada analisis deskripsi kesiapan kerja. Berdasarkan hasil analisa per dimensi, maka kesiapan kerja yang menjawab S ditambah SS memiliki rata-rata sebesar 82%. Jika dikonsultasikan dengan skor kriteria, indikasi dimensi ini sangat tinggi, 76 sampai 100%. Ini menunjukkan bahwa kesiapan kerja mahasiswa sangat tinggi. Hal ini didukung oleh dimensi keterampilan yang memiliki rata-rata menjawab S ditambah SS tertinggi yaitu 82%, serta dimensi sikap dan nilai attitude yang memiliki nilai S ditambah SS sebesar 82%. Sorry, sikap dan nilai. Bisa di next. Selanjutnya ada outer model. Yang pertama ada uji validitas, itu ada 2 pengujian. Ya, ujian yang pertama convergent validity. Dalam penelitian ini, convergent validity digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator dapat mempresentasikan konstruk yang diukur. Dalam teknik analisis partial least squares atau PLS, validitas konvergen dapat dilihat melalui analisis autoloading dan average variance extracted atau AP dengan nilai lebih dari 0,5 dianggap memenuhi kriteria validitas konvergen. Berdasarkan temuan uji validitas konvergensi pada tabel 4,7, ditemukan bahwa semua indikator yang diterapkan dalam penelitian ini memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,5. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk yang diukur. Selain itu, uji validitas konvergen juga dilihat dari nilai FV. Seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah memiliki nilai FV lebih dari 0,5. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4,8. 4,8. Berdasarkan nilai outerloading dan AP pada tabel 4,8 dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini sudah memenuhi persyaratan validitas konvergen. Yang kedua ada diskriminan validity. Pada penelitian ini, diskriminan validity digunakan untuk menguji sejauh mana suatu konstruk berbeda dengan konstruk lainnya. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai cross-loading. Sebuah indikator dikatakan memenuhi syarat validitas diskriminan jika nilai cross-loading indikator terhadap konstruknya sendiri lebih besar dibandingkan dengan nilai cross-loading terhadap konstruk lainnya. Berdasarkan tabel 4.9, hasil pengujian diskriminan validity berdasarkan nilai cross-loading menunjukkan bahwa korelasi antara konstruk dengan item pengukuran lebih besar dibandingkan dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi syarat diskriminan validity dengan nilai cross-loading lebih dari 0,7. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas dapat dinilai melalui pengujian menggunakan nilai Cronbach alpha dan composite reliability. Sebuah konstruk dianggap reliable jika nilai Cronbach alpha atau composite reliability melebihi 0,7. Kita bisa dapat lihat bahwa berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai composite reliability dan Cronbach alpha lebih dari 0,7 menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini sudah memenuhi standar reliabilitas. Bisa di next. Selanjutnya pengujian inner model. Nah, di sini ada 2 pengujian, yaitu yang pertama ada koefisien determinasi atau R-square. Kita bisa dapat lihat berdasarkan tabel 4.11 nilai R-square untuk variabel kesiapan kerja sebesar 0,851 menunjukkan bahwa 85,1% variasi dalam kesiapan kerja dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki daya prediksi yang sangat kuat, di mana variabel-variabel independen memberikan pengaruh yang besar terhadap kesiapan kerja. Selanjutnya ada relevansi prediksi uji Q-square. Digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat memprediksi variabel dependent.
Kita bisa dapat lihat berdasarkan hasil perhitungan chi-square pada tabel 4.12 diketahui bahwa nilai chi-square sebesar 0,839 lebih dari 0 yang berarti model memiliki relevansi prediktif yang kuat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian dapat menjelaskan variabel kesiapan kerja dengan baik, sehingga model yang digunakan memiliki kemampuan prediksi yang tinggi. Bisa di next. Selanjutnya ada fat coefficient. Kita bisa dapat lihat bahwa berdasarkan diagram jalur PET koefisien dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien jalur antara pengalaman magang terhadap kesiapan kerja sebesar 0,281. Selain itu, nilai koefisien jalur antara efikasi diri terhadap kesiapan kerja adalah sebesar 0,365. Selanjutnya, nilai koefisien jalur antara kompetensi terhadap kesiapan kerja sebesar 0,305. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman magang, efikasi diri, dan kompetensi sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan kerja. Nilai efikasi diri dan kompetensi tergolong dalam kategori kuat, sedangkan pengalaman magang pengaruh moderat sesuai dengan rentang interpretasi Fed coefficient. Bisa di Baik, selanjutnya di sini ada uji hipotesis. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan metode yang digunakan untuk menjawab pernyataan penelitian. Berdasarkan informasi di atas, pengujian hipotesis dilakukan dengan memperhatikan nilai T statistik dan V-value. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima jika nilai T statistik lebih dari 1,96 dan V-value kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang memenuhi kriteria ini dapat dianggap signifikan secara statistik dan diterima. Bisa kita dapat lihat berdasarkan tabel 4.13 hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis pertama diterima, yang dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta dengan nilai V-value sebesar 0,002 kurang dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin relevan dan berkualitas pengalaman magang yang diperoleh, semakin tinggi tingkat kesiapan kerja mahasiswa. Yang kedua, hipotesis yang kedua diterima, yang dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan efikasi diri terhadap kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta dengan nilai V-value sebesar 0,006 kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat efikasi diri mahasiswa, semakin siap mereka untuk memasuki dunia kerja. Dan hipotesis yang ketiga juga diterima, yang dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta dengan nilai V-value sebesar 0,034 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki mahasiswa, semakin siap mereka dalam menghadapi dunia kerja. Terakhir ada bab 5 yaitu penutup. Bisa di next. Nah, berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pengalaman magang, efikasi diri, dan kompetensi pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta, serta proses pengolahan dan pengujian data yang dilakukan menggunakan SmartPL Ekspersi 4, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, gambaran tentang pengalaman magang, efikasi diri, dan kompetensi, dan kesiapan kerja. Antara lain, yang pertama ada pengalaman magang, berada pada kategori sangat tinggi, didukung oleh pengalaman praktis, diukur oleh kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kesiapan menghadapi tantangan kerja nyata. Selain itu, didukung oleh pembentukan identitas profesional, diukur oleh peningkatan kesadaran diri dan pengembangan etika dan nilai profesional. Yang kedua, ada efikasi diri, berada pada kategori sangat tinggi, didukung oleh pengalaman penguasaan, diukur oleh keterlibatan aktif dan keberhasilan masa lalu. Selain itu, didukung oleh persuasi sosial, diukur oleh penguatan keyakinan diri, serta pembinaan dan dukungan emosional. Yang ketiga ada kompetensi. Kompetensi berada pada kategori sangat tinggi yang didukung oleh kompetensi kognitif, diukur oleh kemampuan belajar dan memahami informasi baru, serta kemampuan berpikir kritis dan analisis. Selain itu, didukung oleh kompetensi manajemen diri, diukur oleh pengaturan waktu yang efektif, serta kemampuan menetapkan dan mencapai tujuan.
Dan yang terakhir, kesiapan kerja berada pada kategori sangat tinggi, yang didukung oleh keterampilan, diukur oleh keterampilan praktis dan keterampilan interpersonal. Selain itu, didukung oleh sikap dan nilai, diukur oleh etos kerja yang kuat dan sikap positif terhadap pekerjaan. Yang kedua, pengalaman magang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Artinya, semakin banyak pengalaman magang yang diperoleh mahasiswa, terutama relevan dengan bidang studi mereka, semakin tinggi tingkat kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Artinya, semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki oleh mahasiswa, maka semakin besar juga kesiapan diri yang dimiliki oleh mahasiswa. Maka semakin besar juga kesiapan mereka untuk menghadapi dunia kerja. Dan yang terakhir, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang artinya, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki mahasiswa, baik dalam aspek teknis, kognitif, interpersonal, maupun manajemen diri, semakin siap mereka untuk memasuki dunia kerja. Mahasiswa yang memiliki kompetensi yang baik akan lebih percaya diri dan mampu memenuhi tuntutan dunia kerja dengan lebih optimal. Bisa di next. Baik, di sini ada saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dan diterapkan oleh Universitas Negeri Jakarta. Di antaranya mengenai kesiapan kerja. Yang pertama, pada perihal kesiapan kerja, indikator pengetahuan teknis dalam bidang spesifik memiliki presentasi jawaban terendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih merasa kurang menguasai aspek teknis yang relevan dengan bidang mereka. Untuk itu, perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran praktis, menambah proyek studi kasus, serta memperluas kolaborasi dengan industri, agar mahasiswa mendapatkan pengalaman yang lebih sesuai dengan tuntutan profesional. Yang kedua, pada variabel pengalaman magang, indikator pemahaman tentang peran profesional memiliki presentasi jawaban terendah. Nah, tentunya hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih kurang mendapatkan pemahaman yang jelas tentang peran profesional mereka selama magang. Kemungkinan karena tugas yang diberikan kurang relevan atau tidak cukup menantang. Nah, untuk itu, perguruan tinggi dapat meningkatkan efektivitas program magang dengan memberikan pembekalan lebih mendalam sebelum magang. Memastikan mahasiswa mendapatkan peran yang lebih bermakna, serta menjalin kerjasama dengan perusahaan yang memberikan pengalaman magang lebih komprehensif. Selanjutnya, pada variabel efikasi diri, indikator proses peniruan atau imitasi memiliki presentasi jawaban terendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa belum cukup terpapar oleh pada role model atau figur profesional yang dapat mereka jadikan panutan dalam mengembangkan kepercayaan diri dan meningkatkan kesiapan kerja. Untuk itu, perguruan tinggi dapat menyediakan lebih banyak program mentoring, menghadirkan alumni sukses sebagai pembicara, serta mendorong mahasiswa untuk lebih aktif berinteraksi dengan profesional di bidangnya melalui seminar workshop dan kegiatan networking sehingga mereka dapat memperoleh contoh nyata dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, pada variabel kompetensi indikator, kedisiplinan dan tanggung jawab memiliki presentasi jawaban terendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih menghadapi kesulitan dalam menjaga konsistensi, mematuhi aturan, serta menjalankan tanggung jawab secara optimal. Kedisiplinan dan tanggung jawab merupakan elemen penting dalam kesiapan kerja, sehingga perlu diperkuat sejak di lingkungan akademik. Nah, untuk itu perguruan tinggi dapat membiasakan sikap disiplin dan tanggung jawab melalui metode pembelajaran berbasis tenggat waktu atau deadline, kerja tim yang terstruktur, serta evaluasi akademik yang menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan proyek. Bisa di next. Nah, dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dialami dan harus menjadi perhatian bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, keterbatasan variabel. Penelitian ini hanya berfokus pada 3 variabel independen, yaitu pengalaman magang, evaluasi diri, dan kompetensi sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja. Nah, sementara itu terdapat banyak faktor lain yang juga dapat berkontribusi terhadap kesiapan kerja mahasiswa, seperti dukungan sosial, motivasi intrinsik, pengalaman organisasi, serta kondisi ekonomi. Faktor-faktor tersebut tidak dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan seluruh aspek yang berkontribusi terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Yang kedua, keterbatasan sampel. Terbatasnya jumlah responden dalam penelitian ini membuat hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi mahasiswa UNJ. Meskipun sampel yang digunakan cukup representatif,
Penelitian ini tetap memiliki keterbatasan dalam mencerminkan keberagaman pengalaman magang di berbagai fakultas atau program studi. Penambahan jumlah responden yang lebih besar dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan representatif. Dan yang terakhir, keterbatasan teknik pengumpulan data. Pengukuran kesiapan kerja dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan persepsi responden melalui kuesioner. Hal ini dapat menimbulkan bias subjektif, karena mahasiswa mungkin memberikan jawaban yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pandangan mereka terhadap dunia kerja atau harapan yang mereka miliki yang dapat menyebabkan hasil yang lebih positif atau negatif. Bisa di next. Baik, cukup sekian presentasi seminar hasil skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.